Oh yes, sekarang kami akan mengganti oli mesin New Mega Pro. Alat yang dibutuhkan adalah kunci 12 untuk pada baut pembuangan bawah ya. Kemudian oli yang baru saya menggunakan Repsol. Kemudian tempat buat corong sama penampungnya ya. Ini corongnya. Buatan di Raja pakai selang air ya, sama corong yang harga 2000. Kemudian ya kanepo buat lap-lap, kalau misalnya motor belum dicuci dilap dulu bagian sini supaya pada tanah-tanah itu nggak pada turun ke bawah ya, sama buat ngelap pada baut di bawah. Sediakan plastik. Langsung saja kita bersihkan dulu, kita majukan lagi. Tangan kita amankan dulu menggunakan plastik agar tidak masuk ke kuku ya. Kalau misalnya teman-teman pengen bersih seperti ini, kita buka bautnya. Seperti ini teman-teman, dia minyaknya turun ya. Oh, minyaknya turun ya, minyak olinya. Kemudian kita buka baut ini. Lalu baut yang ini kita bersihkan menggunakan tisu ya. Ambil tisu satu, seperti ini, tisu satu buat membersihin drat baut. Kalau misalkan dratnya masih bagus, nggak usah pakai soltip juga nggak apa-apa ya, mau dipakai juga nggak apa-apa. Kalau saya karena ini masih lumayan bagus dratnya, jadi nggak saya gunakan soltip karena belum bocor. Yang penting nekennya jangan terlalu kenceng, kemudian kondisi ganti olinya itu jangan terlalu panas. Kalau panas itu biasanya pada bagian drat sininya melepuh kalah. Kemudian kita siap-siap ganti ini ya, ganti oli barunya. Kita buka dulu. Nah, kalau udah kita sterilkan pakai tisu biar kering ya. Sama pada bagian ini yang paling penting, supaya nanti tidak meluap sisa-sisanya, sehingga debu dan pasir kotoran tidak nempel ya. Oke, sudah cukup. Kita lap dulu bagian sini juga ya, karena mau ada oli baru masuk. Kemudian kita siapkan corongnya. Ini corongnya nih, kita lap dikit lagi yang ada sisa olinya. Oke, kalau misalnya langsung seperti ini juga bisa teman-teman ya, mau langsung disambung pakai selang air juga bisa, cuman kita langsung ke sini aja. Oke, kita langsung eksekusi pada bagian olinya. Bentar lagi asar, jadi kita prakteknya yang gampang-gampang. Cara ngelubanginya juga jangan langsung buka semua ya, nanti dia meluber. Kita cocok. Dibikin titik 4
supaya nanti oli yang keluar di sini, kemudian di sini ada hawa juga. Terserah mau teman-teman mau buangnya model miring seperti ini atau seperti ini. Kita buangnya seperti ini aja. Jadi ininya dilonggarin, ini buat hawa. Jadi nanti nggak meluber-luber ya. Seperti ini ya. Kemudian drat ini sudah bersih, tadi pakai tisu. Ini sudah nggak begitu netes lagi. Coba kita miringkan motor ya. Teman-teman mau di standar 1 atau standar 2 terserah. Nah, dia udah nggak terlihat netes lagi. Kita miringan dulu, apakah masih keluar. Kadang keluar, kadang enggak ya. Oke, kita miringkan. Nah, dia masih keluar ternyata. Tuh. Masih keluar. Oke. Kita nunggu agak sedikit turun semua minyak olnya ya. Oke, setelah ini udah turun semua, udah dimiringkan ya. Saya menggunakan standar 1, dia keluar semua. Mau standar 2 juga sama aja ya. Yang penting kita judulnya ganti oli supaya mesin itu tetap prima dan kuat awet. Oke, sudah cukup. Sebenarnya gampang teman-teman. Paling kalau misalnya nggak di videoin juga ya kisaran 2 menit 3 menit beres ganti oli kayak gini. Cuman kan ini buat praktek teman-teman kalau di rumah ya. Jadi saya rekam. Oke, kita siap-siap tutup ini. Jangan diisi dulu, tutup dulu di bagian bawah ya. Sekiranya sudah tidak keluar, kita lap pakai bekas tisu yang tadi, kita singkirkan ya. Kita tutup seperti ini. Kemudian baut ini siap dimasukkan. Oke, sudah masuk. Kencangkan ya. Menggunakan baut 12. Sudah cukup. Kemudian kita fokus penggantian olinya ya. Oke, kita naikkan dulu. Sayangi mesin ya teman-teman supaya tidak turun mesin. Ini warnanya kayak kuning emas gold ya. Oke, kita ganti olinya teman-teman ya. Nah, kelihatan ke teman-teman warnanya kuning ya. Tuh. Warnanya kuning. Jadi teman-teman tinggal beli corong aja, cuma 2000 ya di perabotan. Ada yang jual 5003, ada yang jual 5002, tergantung ya. Allah Akbar, sudah azan ya. Ini cepet, simple ya. Untuk Repsolnya saya menggunakan motor reader yang seri supernya stok lagi kosong. Jadi cara menggantinya seperti ini. Posisi yang cembungnya itu pada bagian bawah ya. Nah, ini udah mau habis. Cepet teman-teman kalau udah teman-teman ada corongnya. Kalau nggak ada corongnya bingung nanti uangnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti oli sendiri, beli corong dulu kalau mau buat belajar gitu ya. Kalau ganti sendiri kan jadi real, nggak dikurang-kurangin gitu kan. Kemudian kita paham olinya warnanya apa, merah, biru, kuning gitu kan. Kemudian nanti sisaannya itu dituang kembali pada di sini ada 800 atau ada 1000 mili ya. Yang itu tuh yang tadi dibuang yang udah hitam. Jadi kita paham, oh oli mesin ini ternyata kehausan terlalu lama belum ganti gitu. Jadi kita tadinya 3 bulan sekali ganti 2 bulan sekali.
kemudian 2 bulan sekali kok masih sisa atau kurang gitu kan, kita bisa menentukan sendiri. Berarti kita harus ganti 1 bulan sekali, tergantung pemakaian ya, jarak jauh ataupun hariannya gitu kan. Yang penting kalau mesin pengen awet, nggak ganti kampas kopling ataupun ganti piston ya, atau rantai keteng mesin. Yang penting kalau perjalanan jauh ada jeda ya, yaitu jedanya ya misalkan ya sejam jeda dulu berhenti supaya blok mesin itu dingin ya. Sama komponen kelistrikan kayak semacam kiprok sih, dia itu panas. Kalau mesin muter itu panas karena arus listrik dari spool ya. Aki juga ikut anget dia ya, panas. Oke, ini masih ada tetes-tetes ya. Oke, sudah cukup. Nah, seperti ini lubang 4 saya ya. Jadi tidak meluber-luber ya. Oke. Nah, ya kan turun semua jadinya kalau pakai corong, teman-teman. Mudah caranya kok. Jadi teman-teman tinggal beli oli sendiri gitu kan. Ada oli murah ya udah beli olinya aja, terus dibongkar ganti sendiri. Oke. Kemudian kita taruh di sini ya. Nah, kita tutup dulu. Ini yang udah dibersihkan ya. Udah simple doang, kayak gini doang teman. Kemudian oli yang bekas silakan mau dituang di sini ya. Ini oli yang bekasnya nih. Oli bekasnya ini. Seperti ini penampakannya teman-teman ya. Jadi dikarungin plastik. Tapi hati-hati kalau kondisi panas biasanya plastiknya yang kalah. Kalau ini kan tadi kan pagi baru dinyalain, kemudian ini sore baru saya ganti. Olinya banyak banget karena kemarin saya tambahkan 2 tutup. Coba aja kita dituang ya, seperti apa. Nuangnya agak susah ini teman-teman, takut meluber ya. Waduh, udah kotor banget ini mah. Udah kotor banget kayak apa namanya, got. Karena saya ini kayaknya udah 2 bulan lebih deh, 2 bulanan lah ini baru saya ganti, baru sempet. No, jadi ya hanya sedikit ya olinya, padahal saya isi seliter, kemudian udah saya ganti, udah saya masukkan lagi 2 tutup botol, tapi dapatnya hanya segini tuh teman-teman. Ini kan 1000 mili, ini 800 mili. Kenapa bisa segini? Karena blok mesin pada bagian atasnya sini nih, head atasnya udah rembes, jadi sedikit-sedikit rembes keluar, kemakan, sedikit kemakan gitu kan. Dari apa sih, tensioner, rantai tensioner kan sebelah sono kan ke atas tuh, bawa oli juga dia kan nempel. Jadi di sini agak ada simpenan juga oli dia di atas, di kepalanya ya. Baru nanti rembes sedikit dia keluar, akhirnya sisanya segini ya. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah rembes kayak gini tuh, lihat aja, kalau udah rembes kayak gini ya rutin ganti oli. Untuk bongkar-bongkar saya belum sempet ya, bongkar-bongkar lagi ganti karetnya. Oke, itu aja teman-teman, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like video, klik subscribe, ikuti channel ini gratis. Jika ada pertanyaan silahkan komentar, jika suka channelnya silahkan diklik subscribe ya. Ini udah pada ya, namanya udah 5 tahun lebih, jalan 8 tahun, mesin rembes buat harian, shockbreaker rembes juga, shockbreaker depan ya.
karena udah pada baret. Yang penting mesin masih oke aja, yang penting temen rutin ganti oli yang bersih gitu kan, supaya pistonnya enggak baret. Oke.